Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Ya, kita sudah sampai di pertemuan ke-12. Kali ini kita akan membahas tentang hipotesis statistik, uji normalitas, dan uji homogenitas. Kita mulai dengan hipotesis statistik. Oke, ya. Di sini ya, sebelum kita lanjut ke hipotesisnya, membahas hipotesisnya, kita tentu ingat dengan populasi dan sampel di awal-awal pertemuan yang lalu ya. Kita tentu dalam penelitian khususnya kuantitatif ya, kita tidak bisa biasanya untuk kita biasanya mengambil sampel gitu dari populasi kita ya. Jadi kita akan dalam penelitian kuantitatif kita akan membuat kesimpulan populasi berdasarkan sampel yang kita amati. Maka untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari suatu populasi itu bisa dikatakan tidak mungkin gitu ya, karena jumlahnya yang begitu banyak ya, tempatnya begitu luas dan seterusnya. Maka dalam yang kita punya adalah sampel saja, sebagian kecil dari populasi tersebut, dan itulah yang kita gunakan untuk menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari sampel itu untuk populasi tersebut gitu ya. Itu yang disebut dengan parameter ya. Maka sebelum kita melakukan penelitian gitu ya, kita punya sebuah dugaan tentang kesimpulan nanti ya, dugaan sementara untuk menyatakan sifat ataupun hasil dari penelitian kita terhadap sampel yang kita teliti. Itulah yang kita sebut nanti hipotesis statistik ya, dugaan sementara kita tersebut. Dugaan sementara ini tentu tidak hanya sekedar menduga-duga ya, tapi tentu berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Inilah di sini disebutkan ya, hipotesis statistik ialah suatu anggapan atau dugaan ya, atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai suatu populasi ya, atau lebih gitu ya, satu populasi atau lebih ya, bisa beberapa populasi gitu ya. Jadi kita akan membuat kesimpulan atau pernyataan terhadap suatu populasi yang kita amati adalah sampelnya ya. Sebenarnya dia tidak akan bisa untuk benar atau menyatakan benar 100%, tapi kita akan menolak atau tidak menolak untuk skala tertentu. Misalnya tingkat kepercayaan 95% ya, 99% dan seterusnya gitu ya. Di sini ya, kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis statistik tidak pernah diketahui dengan pasti ya, kecuali apabila seluruh populasi diamati ya. Kita tadi tidak mungkin untuk mengamati keseluruhan populasi, maka cukup diambil sampelnya saja, maka itu tidak bisa pasti gitu ya. Maka ada tingkat kepercayaan. Ini pengamatan pada seluruh anggota populasi tentunya tidak praktis dalam suatu penelitian. Oleh karena itu perlu diambil sampel acak ya, random sampling ya, dari suatu populasi yang ingin diselidiki, dan dengan menggunakan informasi yang terkandung dalam sampel tersebut untuk kemudian diputuskan apakah hipotesis tersebut dapat dinyatakan benar atau salah. Jadi kebenaran hipotesis ya, kita menolak atau menerima hipotesis yang kita ajukan itu kita berpatokan kepada hasil dari sampelnya gitu ya. Setelah kita melakukan olahan data terhadap data sampel. Oke, di sini kita lihat, saya bacakan terus ya di sini. Petunjuk dari sampel yang tidak sesuai dengan hipotesis menjurus kepada penolakan hipotesis, sedangkan petunjuk yang mendukung hipotesis menjurus kepada penerimaan hipotesis. Perlu ditegaskan bahwa pada tahap perumusan hipotesis statistik, penerimaan satu hipotesis statistik diakibatkan oleh tidak cukupnya petunjuk untuk menolaknya gitu ya. Jadi kita menerima suatu hipotesis karena kita tidak bisa menolak. Namun bukan berarti menunjukkan bahwa hipotesis itu mutlak benar. Oke. Kita lihat di sini contoh yang pertama. Dalam pelemparan sekeping uang logam dapat dirumuskan hipotesis statistik bahwa uang tersebut setangkup. Ya, setangkup itu artinya 50-50.
Yang berarti bahwa jika uang tersebut dilantunkan tak berhingga kali banyaknya, maka proporsi muncul sisi muka adalah 0,5 atau 50% gitu ya. Misalnya P itu muncul sisi muka, misalnya Q adalah sisi belakang ya, maka dia sama-sama 50%. Itu yang kita sebut dengan setangkup. Ini hipotesis kita begitu. Kalau kita melempar dadu ya, maka kalau kita lempar sebanyak tak berhingga kali, maka dia akan menuju kepada setangkup atau 50-50 hasilnya nanti. Nah, misalnya kita melempar sebanyak 1 juta kali, ya maka kisaran 50.000 itu akan muncul muka dan 50.000 akan muncul belakang, kan gitu. Muka sisi yang belakang. Seperti itu ya. Itu kemungkinan dia akan mendekati itu walaupun kurang sedikit atau lebih sedikit. Ya. Nah, itu hipotesis kita ini kan, maka hipotesis dari pelemparan dadu itu adalah setangkup ya. Nah, kalau kita melakukan lemparan misalnya sebanyak 100 kali gitu ya, kemudian muncul muka 48 kali, maka ini masih kita menyebutnya dia benar gitu ya, atau dia hipotesis tersebut kita terima ya, karena 48 tuh ya cuman kurang 2 dari 50 kan gitu. Kalau kita kan kalau seandainya dia betul maka 50 dari 100 itu muncul 50 muka gitu kan, maka itu 0,5 ya gitu ya. Nah, maka kalau dia muncul mukanya hanya 48 dari 100 kali pelemparan, maka itu kan berarti kemunculannya adalah 0,48. Nah, ini kalau dibulatkan 0,5 juga ya, artinya sedikit errornya. Nah, maka kalau seandainya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% ini masih diterima gitu ya. Nah, tapi kalau dari 100 pelemparan itu hanya muncul 35 muka ya, hanya muncul 35 muka. Nah, ini artinya apa? Ini artinya sangat jauh ini ya dari hasil yang kita inginkan, yaitu 50%, 50 kali muncul mukanya. Nah, maka ini kalau seandainya seperti ini, maka hipotesis yang kita berikan di awal tadi yang dia setangkup itu maka kita tolak karena ini sangat jauh ya. Nah, kecuali tingkat kepercayaannya sangat rendah sekali gitu ya. Nah, ini nanti berhubungan dengan tingkat kepercayaan juga. Oke, ini kita lihat terus, silakan nanti dibaca sendiri ya. Nah, kemudian ini yang penting juga, hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak ya disebut hipotesis nol gitu ya. Nah, jadi H0 itu adalah hipotesis yang kita berharap itu ditolak gitu nanti. Jadi hasilnya kalau bisa bukan itu gitu ya. Nah, dan dinyatakan dengan H0. Sedangkan hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk diterima disebut hipotesis tandingan dan dinyatakan dengan H1. Nah, jadi kita hipotesis atau pernyataan yang ingin nanti hasilnya atau kesimpulan penelitian kita seperti itu, maka itu pernyataannya kita sebut dengan hipotesis 1 ya atau H1 gitu. Jadi H0 itu kita inginnya itu ditolak gitu inginnya. Nah, yang H1 itulah yang merupakan hipotesis kita. Kita lihat contoh yang kedua. Ingin diteliti apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode CBSA ya, cara belajar siswa aktif ya, lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Dari permasalahan tersebut dapat kita rumuskan hipotesis 0 dan hipotesis tandingannya seperti ini. H0-nya berarti mu A sama dengan mu B ya. Mu itu artinya rata-rata. Ya, rata-rata. Jadi kalau mu kan di awal dulu sudah kita di video-video sebelumnya sudah kita bahas juga. Jadi kalau mu itu adalah rata-rata sampel. Ya, rata-rata sampel. Jadi mu A sama dengan mu B itu H0-nya. Nah, H0 ini yang ingin kita ketahui. Apa artinya mu A sama dengan mu B? Artinya rata-rata kelas A ya sama saja dengan kelas B. Artinya rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan CBSA dengan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode ceramah itu sama saja hasilnya. Nah, kita tidak menginginkan itu ya. Nah, ini H0. Yang kita inginkan adalah H1, hipotesis yang pertama ya. H1 yaitu rata-rata nilai hasil belajar, rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan CBSA itu lebih baik atau lebih besar gitu ya, lebih besar hasil rata-ratanya lebih pada rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode ceramah. Nah, kalau lebih besar berarti lebih baik gitu ya. Nah, makanya nanti sebelum sampai ke uji hipotesis nanti ada sebelumnya nanti uji
beda rataan gitu ya, beda rataan. Nah, gitu. Di sini nanti ada tahap-tahapnya, ada juga namanya uji prasyarat ya, uji nanti kita sebut dengan uji normalitas, homogenitas, dan uji beda rataan ya, sebelum kita melakukan uji hipotesis. Oke, kemudian kita lihat di sini ada kesalahan jenis 1, ada kesalahan jenis 2. Nah, kita lihat apa pula itu. Ya. Oke. Terdapat 2 kemungkinan ya, kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis statistik. Ya. Jadi terdapat 2 kemungkinan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis statistik, yaitu penolakan terhadap hipotesis 0. Padahal hipotesis tersebut benar. Ya. Kita menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 tersebut benar. Ya, ini disebut sebagai kesalahan jenis 1. Ya, ingat di sini untuk jenis kesalahan ini kita yang kita ajukan adalah hipotesis 0-nya ya. Jadi menolak sesuatu yang benar ya, itu disebut dengan kesalahan jenis 1. Dan penerimaan terhadap hipotesis 0 padahal hipotesis tersebut salah. Ya, ini disebut dengan kesalahan jenis 2. Jadi menerima sesuatu yang salah, nah, ya, atau membenarkan sesuatu yang salah atau menerima sesuatu yang salah. Nah, ini kesalahan jenis 2. Jadi kesalahan jenis 1 itu menolak sesuatu yang benar. Kesalahan jenis 2 itu menerima sesuatu yang salah. Nah, ini kesalahan jenis 2. Oke, seperti itu. Ini silakan untuk dipelajari sendiri. Ya, ini ada alfa 0,01 ya, artinya errornya kita harapkan 1%. Kalau 1%, alfanya berarti tingkat kepercayaannya 99% ya. 1 dikurang alfa. Oke. Kemudian ini untuk prosedur perhitungan alfa katanya, untuk contoh yang ketiga kita lihat. Misalkan akan dikaji mengenai dugaan apakah nilai rata-rata ujian akhir nasional pada bidang studi matematika siswa kelas 9 SMP lebih besar dari 4,25. Ya. Jika kita tentukan bahwa taraf signifikansi 0,025, artinya taraf alfanya berarti di sini ya. Di sini taraf signifikansinya 0,025 dan data sampel 100 orang. Jadi ada sampel 100. Kita peroleh berdistribusi normal gitu ya, 100 dengan rata-ratanya 5, rata-rata 5 dan simpangan bakunya 2,5. Oke, ini kita diberikan seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau lihat ya seperti apa uji statistiknya. Dari masalah tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut ya. H0-nya ya, jadi patokan rata-ratanya adalah 4,25 di sini ya. Nah, kita inginnya dia lebih baik ya. Berarti mu sama saja dengan 425 gitu ya. Nah, yang H1-nya mu lebih besar dari 425. Nah, ini yang kita inginkan ini. Ini lebih besar dari 4,25. Kalau dia sama saja ya, berarti tidak ini ya, itu dia ditolak, hipotesis H1-nya ditolak atau hipotesis 0 diterima. Oke, kita buat daerah penolakan dan penerimaan H0 adalah seperti ini ya. Mu-nya berarti yang di tengah-tengah ya, 4,25 sini. Ini daerah penerimaan H0. Nah, alfanya kan 0,25% ya, berarti di sini ini daerah penolakan ya, daerah penolakan. Oke, sekarang kita lihat jika kita hitung nilai Z hitung dari data sampel tersebut akan diperoleh ya, Z hitungnya sama dengan, nah ini sudah kita berikan di video sebelumnya ya, X bar min mu per sigma dibagi akar dari N gitu ya, dari 100. Rata-rata ini rata-rata populasi ya. Di sini diberikan tadi ya, ini X barnya 5, kemudian mu nya 4,25,
dibagi 2,5 ya, simpangan bakunya 2,5, kemudian dibagi akar dari 110 ya, ini sama dengan 3, berarti Z hitungnya 3. Maka kita dapat menghitung nilai alfa ya, alfa. Jadi kita sebelum sampai ke menghitung nilai alfanya, kita cari dulu Z hitung. Cara mencari Z hitung rumusnya ini. Nah, untuk alfa berarti ya alfa sama dengan ya peluang dari X bar itu besar dari 4,25 ya, peluang X bar besar dari 4,25. Nah ya, kenapa besar ini, X bar besar dari 4,25? Karena kita menginginkan itu, dia lebih besar, rata-ratanya lebih besar dari 4,25 kan gitu. Nah, ini sama saja kita kita transformasi ke dalam bentuk Z, X barnya ke dalam bentuk Z, dari Z hitung ya. Nah, ini sama dengan ya, saya tulis mencari peluang rata-rata populasi itu lebih besar dari 4,25, sama saja dengan mencari rata-rata sampelnya ya, atau di tabel Z-nya ya, peluang tabel Z itu besar dari Z3.0 karena tinggal dari sini ya. Oke. Nah, karena kita punyanya tabel Z kan gitu. Maka ini sama dengan 0,005 ya dikurang Z30 ya. Ingat cara menghitung atau membaca tabel Z. Nah ya, ini di sana kita mencari Z besar dari Z3, itu artinya 0,05 dikurang Z3 ya, ini sama dengan 0,5 dikurang, nah kita lihat ini di nilai ini di tabel Z adalah 0,4986, hasilnya adalah alfanya 0,0014. Maka peluang tersebut ternyata cukup kecil ya, yang berarti kemungkinan penerimaan H0 kecil ya. Dengan kata lain, peluang dari nilai rata-rata ujian akhir nasional pada bidang studi matematika siswa kelas 9 SMP lebih besar dari 4,25 akan sangat besar. Karena di sini ya, karena peluang penolakannya ya, nah, di sini karena alfanya itu sangat kecil 0,0014, maka karena sangat kecil maka H0-nya ditolak gitu ya, sangat kemungkinan penerimaan sangat kecil, maka H0 ditolak, berarti hipotesis yang kita diajukan di awal itu peluang diterima itu sangat besar kan, sebaliknya gitu ya. Nah, gitu. Baik. Itu baru contoh-contoh yang kasar saja ya. Nanti akan lihat contoh-contoh berikutnya. Selanjutnya pengujian hipotesis statistik ya, pengujian hipotesis statistik. Oke, yang pertama langkah-langkahnya adalah merumuskan hipotesis statistik. Kemudian yang kedua menentukan taraf signifikansi alfanya berapa gitu ya. Biasanya ada 5% ya. Kalau biasanya kita penelitian sosial ataupun pendidikan biasanya 5%. Nah, paling besar itu 20% katanya ya. Tapi ini sangat besar sekali ya. Nah, dan umum itu adalah 5%. Kemudian yang ketiga menentukan daerah kritis. Nah, yang pertama itu saya ulangi, yang pertama itu kita rumuskan hipotesisnya, H0-nya apa, H1-nya apa. Kemudian yang kedua menentukan taraf signifikansi alfanya atau tingkat kepercayaannya berapa. Ya, kita ingin errornya berapa. Kemudian yang ketiga kita menentukan daerah kritis. Nah, ya, daerah kritis seperti ini ya. Menentukan daerah kritis disesuaikan dengan rumusan hipotesis statistik, nilai alfa dan distribusi dari data sampel yang diperoleh. Rumusan hipotesis statistik diperlukan dalam menentukan daerah penolakan atau penerimaan H0. Ya, seperti itu. Distribusi dari data sampel diperlukan untuk menentukan nilai kritis dengan bantuan tabel standar dari distribusi yang bersesuaian seperti kurva normal ya, kurva normal baku ya, kurva distribusi T, kurva distribusi Q kuadrat, dan kurva distribusi F ya, itu untuk menyesuaikan nanti tabel mana atau tergantung nanti distribusi yang kita atau data yang kita punya. Kemudian yang keempat menghitung nilai statistik.
Menguji hipotesis statistik yang kita rumuskan dapat dilakukan dengan menghitung nilai statistik dari data sampel untuk kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Oke, menghitung nilai statistik ini sudah masuk. Dari sini kita sudah masuk ke olahannya. Untuk lebih memahami langkah-langkah tersebut, kita lihat contoh yang keempat. Hipotesis statistik suatu penelitian adalah seperti ini. Ini hipotesisnya sudah dirumuskan. Yang pertama ya, langkah yang pertama. H0-nya mu sama dengan mu 0 ya. Nah, H1-nya mu lebih besar dari mu 0. Ya, ini yang kita inginkan. Apabila ditentukan nilai dan distribusi nilai n buah data sampel ya tersebut normal, oke, di sini diketahui distribusinya normal. Ya, dengan rata-rata X bar ya dan simpangan baku S, maka dapat digambarkan daerah penolakan dan daerah penerimaan H0 sebagai berikut. Ya, ini daerah penolakan, ini daerah penerimaan. Oke, daerah penolakan dan penerimaan H0 dari data sampel berdistribusi normal dengan H1-nya ya mu lebih kecil ya, mu lebih kecil dari mu 0. Kalau tadi yang lebih besar ya di sini. Nah, penolakannya. Nah, kita inginnya mu lebih kecil dari mu 0. Berarti daerahnya di sini ya, penolakan H0. Berarti kita ingin H1-nya diterima, berarti kan mu lebih besar dari mu 0 ya. Nah, sini. Ini daerah penerimaan H1 atau daerah penolakan H0. Gitu ya. Dengan menghitung nilai statistiknya, Z hitung seperti biasa tadi ya rumusnya. Maka dapat ditarik kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. Ya, setelah kita hitung Z hitungnya, kemudian kita lihat tabel ya, berapa peluangnya. Nanti kalau kecil berarti H0-nya ditolak gitu ya. Apabila nilai Z hitung lebih kecil dari min Z 0,5 min alfa, maka H0 ditolak. Ini berdasarkan hitungan Z hitungnya berapa, nanti Z tabelnya berapa. Kita bandingkan. Kalau Z hitung lebih kecil dari Z tabel ya, maka H0 ditolak. Nah, kalau lebih besar Z hitungnya daripada Z tabel, maka H0 diterima. Ya, di sini hipotesis statistik suatu penelitian adalah sebagai berikut ya. Mu sama dengan mu 0. Mu lebih besar dari mu 0 ya. Oke. Apabila ditentukan nilai alfa dan distribusi dari n buah data sampel tersebut normal dengan rata-rata X bar dan simpangan baku S, maka dapat digambarkan daerah penolakan dan daerah penerimaan H0 sebagai berikut. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini daerah penolakan dan daerah H0 dan penerimaan H0 dari data sampel distribusi normal H1 mu lebih besar dari mu 0. Oke, seperti ini ya, kiri kanan daerah penolakan. Oke, kemudian dihitung ya. Kalau daerah penolakannya seperti ini, ya ini setengah alfa ya, ini setengah alfa. Nah, dihitung Z hitungnya, kemudian kita bandingkan Z hitung lebih besar dari Z tabel ya. Z tabelnya itu 0,5 dikurang alfa. Ya, maka H0 ditolak. Kalau Z hitung lebih kecil dari Z tabelnya, maka H0 diterima. Ya. Sama ya tadi ya. Ini kalau Z hitung lebih kecil dari min Z ini ya, maka H0 ditolak. Ya, oke. Sekarang kita lihat contoh yang ke-6. Hipotesis statistik suatu penelitian adalah sebagai berikut ya. Ini berbagai macam bentuk hipotesis. H0-nya nah, ini H1 ya. Mu sama saja dengan mu 0. H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Apabila ditentukan nilai alfa dan distribusi dari n buah data sampel tersebut normal ya, lagi-lagi ini normal dengan rata-rata X bar dan simpangan baku S, maka dapat digambarkan daerah penolakan dan daerah penerimaan H0 sebagai berikut. Ya. Nah, oke. Kalau dia mengenai sama atau tidak sama ya, nah dia seperti ini daerah penolakannya. Ini min Z 0,5 dikurang setengah alfa. Ini Z 0,5 dikurang setengah alfa.
Kalau tadi langsung setengah alfa ya, nggak pakai 0,5 dikurang gitu ya. Ini macam-macam bentuknya ini ya, nanti berbeda, silakan dicek lagi ya. Seperti biasa kita cari Z hitung, kemudian ya, nah, kalau Z hitungnya antara min Z 0,5 min setengah alfa dan Z 0,5 min setengah alfa, di antara itu nilainya ya, Z hitungnya, maka ya H0 ditolak ya. Dari sini kita dapat Z hitung, dari tabel kita, dari sini kita dapat Z tabelnya. Kalau nilai di antara min Z tabel dan plus Z tabelnya itu, maka Z hitungnya ditolak. Kalau dia sebaliknya ya, berarti gini ya, kita buat, nah di sini misalnya min Z, satu tulis Z saja, di sini yang Z-nya gitu ya. Kalau nilainya di antara ini Z hitungnya ya, di antara ini nilai Z hitung ya, ini Z tabel ya, Z tabel. Nah, maka maka kalau dia di antara ini, H0 ditolak, H0 tolak ya. Oke. Nah, kalau nilainya di antara ini dan ini ya, artinya dia lebih kecil dari min Z tabel atau lebih besar dari Z tabel ya, plus Z tabelnya, maka H0 diterima gitu ya. Kemudian kita lihat uji ke arah dan dwi arah ya. Pada pengujian hipotesis dengan hipotesis tandingan H1 bernilai lebih dari atau kurang dari nilai parameter yang ditetapkan ya pada H0, maka dapat dilakukan uji ke arah ya, one tile. Sedangkan pengujian hipotesis dengan hipotesis tandingan H1 bernilai tidak sama dengan nilai parameter yang ditetapkan pada H0, maka dapat dilakukan uji dwi arah, dwi tile. Ya, tadi kan kalau uji H0-nya sama saja gitu ya, H1-nya tidak sama, atau H0-nya sama, H1-nya lebih kecil atau lebih besar dari gitu ya. Nah, sekarang ada lagi yang tidak sama, yang H0-nya tidak sama gitu ya, H0-nya lain, kita lihat nanti ya. Oke, hipotesis yang disajikan pada contoh 84 dan contoh 85 di atas merupakan uji ke arah. Sedangkan yang 86 itu di atas merupakan uji dwi arah. Uji dwi arah biasanya dilakukan apabila tidak ada teori yang mendukung bahwa nilai statistik akan lebih atau kurang dari nilai parameter dugaan. Kita lihat contoh yang ketujuh. Misalkan akan diteliti keefektifan dari dua metode pengajaran. Pengajaran dengan student ya, tim achievement division atau STAT ya, metode STAT, dan TGT ya, tim group turnamen. Ya, ada dua metode pengajaran ya, STAT dan TGT, mau dibandingkan. Berdasarkan teori yang ada bahwa kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, hipotesis statistik yang dapat kita rumuskan seperti berikut. Nah, kita mau membandingkan keefektifan dari dua metode ini ya. H0-nya kita rumuskan mu A, artinya kelas rata-rata nilai atau rata-rata hasil belajar ya yang diajar dengan metode STAT itu sama saja hasilnya dengan rata-rata kelas yang diajar dengan metode TGT, sama saja. Kalau H1 itu tidak sama gitu ya. Sekarang daerah penolakannya berarti seperti ini ya. Ini yang contoh yang keberapa tadi? Silahkan dicek nanti ya. Ini contoh yang ini setengah alfa, ini setengah alfa daerah penolakannya. Oke ya. Jadi kalau seperti ini kita membandingkan dua metode seperti ini ya, mana yang lebih efektif, maka daerah penolakannya seperti ini. Oke. Di sini ada latihan
ya. Silahkan dilihat ini kesalahan jenis 1 ya, kesalahan jenis 2, kemudian ada beberapa contoh lah, beberapa soal lainnya. Oke, silahkan dikerjakan latihannya. Sekarang kita masuk ke subbab berikutnya atau materi berikutnya, uji normalitas dan uji homogenitas. Ya, di sini kita bacakan pada pengujian hipotesis, khususnya uji parametrik ya, menduga parameter, uji normalitas sangat diperlukan untuk mengetahui apakah distribusi dari data sampel yang kita gunakan memenuhi asumsi berdistribusi normal. Nah, maka ini disebut dengan uji prasyarat ya. Penyimpangan terhadap asumsi kenormalan tersebut dapat berakibat terhadap keabsahan dalam penarikan kesimpulan. Ya, jadi kalau kita kita langsung saja tanpa uji ini, ternyata dia tidak normal gitu ya. Kita langsung saja uji dengan uji normalitas, padahal dia belum tentu normal, maka nanti akan berefek atau berakibat kepada keabsahan atau kebenaran terhadap kesimpulan yang kita simpulkan ya. Karena statistik hitung yang kita gunakan diturunkan dari fungsi distribusi normal gitu ya. Nah, ya. Jadi kita melakukan atau tanpa melakukan uji normalitas, kita gunakan metode untuk menarik kesimpulan berdasarkan tabel normal gitu ya, dan seterusnya itu. Nah, ini kan cukup tidak sesuai gitu ya. Jadi sebelum kita gunakan tabel Z ya, menguji hipotesis dengan sistem normalitas, kita lakukan uji terlebih dahulu, uji normalitas terlebih dahulu, maka kita baru bisa menggunakan alat uji normal tadi gitu ya, seperti itu. Apabila suatu penelitian sebelum sini ya, ini oleh karena itu ya, sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita harus menguji terlebih dahulu kenormalan dari distribusi data sampel yang akan digunakan ya. Jadi sebelum kita melakukan uji yang seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kita uji dulu data yang kita dapat itu ya, dia normal nggak gitu kan. Nah, kalau dia normal baru kita bisa lanjut. Apabila suatu penelitian akan dibandingkan 2 gugus data atau lebih, maka perlu dilakukan uji kesamaan keragaman ya, atau variansi antar gugus data, atau biasa disebut dengan uji homogenitas. Nah, jadi homogenitas itu kan keseragaman dia ya. Antar data, kalau 2 kelompok data atau 2 kelas, berarti kedua kelas itu kita uji homogenitas ya, apakah dia homogen atau tidak gitu. Uji homogenitas tersebut perlu dilakukan agar 2 gugus data atau lebih tersebut layak untuk dibandingkan ya. Jadi gini, kita membandingkan kelas A dengan kelas B misalnya gitu ya, dengan menerapkan suatu metode. Maka sebelum kita melakukan itu, kita harus pastikan dulu kedua kelas tersebut dia bisa dibandingkan, layak untuk dibandingkan. Di sini disebut dengan comparable katanya ya, untuk dibandingkan. Jadi dia memang homogen gitu ya. Maka dilakukan terlebih dahulu uji homogenitas terhadap 2 kelompok data tersebut. Selain itu, uji homogenitas pada uji beda rataan dapat digunakan untuk menentukan rumus statistik hitung yang dapat digunakan. Nah, ini juga uji homogenitas ya pada uji beda rataan juga berguna untuk menentukan rumus statistik hitung mana yang kita gunakan gitu ya. Oke. Baik, kita bahas satu persatu uji normalitas ya. Uji normalitas yang biasa digunakan adalah uji Lilliefors ya. Uji Lilliefors, kadang juga uji Kolmogorov-Smirnov ya, uji Anderson-Darling, dan uji Shapiro-Wilks ya. Nah, ini semua biasanya ada di aplikasi sudah ada ya, misalnya macam SPSS ya, Minitab dan seterusnya. Biasanya uji-ujinya sudah ada. Hipotesis statistik dari uji normalitas adalah sebagai berikut ya. H0, sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, sampel acak berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.
Pada kita belajar ini akan dijelaskan mengenai uji normalitas menggunakan uji Lilliefors ya. Jadi untuk kasus ini kita pakai Lilliefors karena keterbatasan waktu kita. Yang pertama, menstandardisasi data sampel. Kita punya data sampel X1, X2 sampai Xn. Ya, distandarisasi menjadi bilangan baku ya, Z1, Z2 sampai Zn. Dengan menggunakan rumus ini ya. Zi sama dengan Xi min X bar per S ya. Oke, Xi ini berarti kan kalau sini Z1 maka kita pakai X1 ya, dikurang rata-ratanya ya. Rata-rata ini, rata-rata dari X1 sampai Xn itu, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya. Oke. Kemudian yang kedua, menentukan peluang bilangan baku ya. Jadi kita sudah standarisasi dari X menjadi Z gitu ya. Kemudian yang kedua kita menentukan peluang bilangan baku atau FZI ya. Kalau ketika menyusun skripsi biasanya ini kita buat dalam Excel ya, secara manual. Dengan menggunakan daftar distribusi normal baku dihitung peluang setiap bilangan baku ya. FZI sama dengan peluang Z ya kecil sama dengan ZI ya. Kemudian ketiga, menentukan proporsi bilangan baku ya, SZI ya. Caranya ya dihitung proporsi Z1, Z2 sampai Z30 misalnya gitu ya, yang kurang dari atau sama dengan ZI. Jika proporsi ini dinyatakan oleh SZI, maka kita punya rumus seperti ini. SZI sama dengan banyaknya Z1 sampai Zn yang kurang dari ZI gitu ya. ZI yang kurang dari ZI, kemudian per N ya, banyaknya sampel kita. Itu cara menghitung proporsi bilangan baku. Setelah menghitung SZI, yang keempat menghitung selisih ya antara FZI dengan SZI. Kemudian tentukan harga mutlaknya. Jadi nanti setelah kita ini nanti kan bisa dia nilainya minus gitu ya, maka kita tentukan harga mutlaknya juga dari selisihnya itu ya. Jadi mutlak dari FZI dikurang SZI gitu ya. Nah, nanti semuanya akan bernilai positif kalau mutlaknya itu ya. Dan yang kelima, ambil harga mutlak yang paling besar di antara harga mutlak selisih dari FZI tadi dengan S ya, F dengan S. Harga mutlak terbesar itulah yang menjadi L0. Jadi nanti setelah kita buat nilai mutlaknya ya dari selisih ini, kita ambil yang paling besar. Yang paling besar itulah kita tetapkan menjadi L0 ya. Kemudian yang keenam, kita bandingkan nilai L0 dengan nilai L tabel ya, sesuai dengan taraf signifikansi dan banyaknya data ya. Makanya kalau L tabel kita butuh ya taraf signifikansinya berapa gitu ya, dan banyak datanya berapa. Kemudian jika L0 lebih kecil dari L tabel, maka jadi kalau yang pakai Excel tadi yang kita rumus tadi ya, itu kita mencari L0-nya ya, L0 L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Jadi kalau L0 lebih kecil dari L tabel, maka data itu normal. Sedangkan sebaliknya itu ya, L0 lebih besar dari L tabel, maka dia tidak normal. Nilai L tabel dapat dilihat pada tabel 8.1. Oke. Nanti kita lihat ya. Oke, seperti itu. Jadi langkah-langkah untuk menentukan melakukan uji normalitas itu seperti ini ya. Secara manual dengan Excel biasanya kita cari ini ya sampai nanti dapat selisih ini, kemudian kita mutlakkan yang paling besar nilai itulah L0-nya. Kemudian di L tabel ya kita lihat. Oke, di sini kita lihat ya. Nah, oke seperti ini. Ini daftar nilai kritis untuk uji Lilliefors. Ini ukuran sampelnya ya, sampel 45 sampai 13 lagi. Ya, sampai N-nya lebih besar dari 30. Ya. Oke, ini taraf nyata ya, banyak. 0,01 ya. Taraf signifikansi ya, ini alfa. 0,01, 0,05, 5%, 10%, 15%, 20 sampai 20% di sini ya. Oke. Nah, sampai sampelnya 30, kalau yang lebih besar dari 30 maka pakai rumus ini. Ya. Pakai rumus ini. Ya, seperti itu. Kita lihat contoh yang ke-8. Diberikan data hasil ulangan matematika 40 orang siswa sebagai berikut. Ya, jadi ini nilai siswa gitu ya, sebanyak 40 orang, nilai seperti ini.
sebarannya. Apakah data hasil ulangan tersebut berdistribusi normal gitu ya? Nah, sekarang kita lakukan uji. Yang pertama kita cari rata-ratanya ya, X barnya 6,875. Kemudian standar simpangan bakunya ya, kita peroleh 0,992. Nah, selanjutnya kita cari ya, ini kita buat biasanya tabel untuk menghitung L0 ini, langkah-langkahnya ya. Bisa kita menggunakan Excel ya, biar lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, ini langkah-langkah untuk menghitung nilai L0. Kita buat dulu ya. Di sini ada frekuensi yang muncul ya. Di sini kan ada angka-angka yang muncul yang sama, ada angka 7, angka 6 gitu ya. Di sini yang paling kecil itu ya. Di sini F1 oke, ini frekuensinya ya. Di sini yang paling kecil ya, yang paling kecil adalah angka 5, yang paling kecil ya. 5. Ada berapa angka 5-nya? Ya, 5 di sini enggak ada. Di sini ada 1 2 3 ya. Tuh 1 2 3. Jadi nilai 5 itu muncul sebanyak 3 kali. Nah, begitu juga angka 6, 7, 8, 9. Yang ke-6 muncul sebanyak 11 kali, 7 16 kali, 8 kali, 9 2 kali. Maka ini totalnya adalah 40. Ya, 40. Kemudian dari X ini kita transformasi menjadi Z ya. Nah, rumusnya tadi sudah kita tahu tadi ya. Yaitu kita ingatkan lagi untuk transformasi dari ini ya. ZI sama dengan XI dikurang X bar per S. Nah, makanya itu gunanya XL, itu enaknya itu. Nanti dibuat di sini sama dengan ya XI berarti 5 dikurang 6,875 dibagi 0,992. Dapatnya min 1,89 gitu ya. Begitu seterusnya. Ini berarti 6 ya, 6 dikurang 6,875 dibagi 0,992, dapatnya min 0,88. Begitu seterusnya. Setelah dapat ZI ya, kita merubah dari XI menjadi ZI. Sekarang kita cari FZI-nya ya. FZI ya, dengan rumus yang tadi ya. Oke. FZI. Jadi sama dengan peluang Z kecil dari ZI ya. Nah, oke. Ini kita lihat di ya, peluang ini ya, lebih kecil dari ini. Dari FZI kita lihat di tabel ya. Kita peroleh ini berdasarkan tabel ya. Oke, dari FZI menjadi S ya. Nah, ada rumusnya tadi ya. Oke, ini SZI sama dengan ini ya. Banyaknya Z yang kurang dari ZI. Gitu ya. Ya, oke. Banyaknya Z yang kurang dari min 1,89 ya. Dibagi dengan S-nya tadi ya. Begitu ini ZI-nya patoknya kan ini. Ya, patokannya ZI. Setelah dapat SZI kita kurangkan ya. Kita kurangkan. Nah, kemudian ini yang mutlaknya. Ini seharusnya ada nilai mutlaknya nih. Garis tegak lurus begini, 2 ya. Nah, ini dia mempositifkan. Kalau hasilnya min dia jadi positif, kalau positif tetap positif gitu ya. Nah, maka ini kita lihat yang paling tinggi dari nilai nilai mutlak selisih F dengan S ini, itu yang ini ya. Nah, makanya L0-nya di 0,1999. Nah, setelah dapat L0 kita bandingkan dengan L tabelnya gitu ya. Jika kita tetapkan alfanya 5% ya, tingkat kepercayaan 95%, maka berdasarkan tabel L kita peroleh ya, tabel L tadi ya, ini tabel L karena dia lebih besar dari 30 ya, artinya tadi kan sampelnya 40, jadi kita pakai yang ini kan. Nah, kita pakai rumus ini karena kita gunakan yang ini berarti karena taraf signifikansinya 0,05. Nah, gitu ya. Pakai rumus ini tinggal masukkan 40. Nanti dapat L tabelnya 0,14. Kita bandingkan dengan ini. Ternyata L0 lebih besar dari L tabel ya.
0,199 lebih besar dari 0,14. N0 lebih besar dari L tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal, ya tidak normal gitu ya. Nah, kalau tidak normal nanti apa yang harus dilakukan? Nah, nanti itu ya. Kita sampai di situ dulu. Oke, kita lihat contoh yang ke-9. Dari data yang diberikan pada contoh yang sebelumnya ya, akan dipilih secara acak 30 orang hasil beasiswa dengan ringkasan data sebagai berikut. Ya, contoh yang ke-8 tadi, contoh yang sebelumnya tadi ini. Contoh 8. Nah, kita dari 40 itu kita ambil 30 katanya. Nah, dipilih secara acak 30 orang hasil belajar siswa dengan ringkasan data sebagai berikut. Ya. Nanti yang nilai 5, 3, 6, 7, 10. Nah, ini jumlahnya 30. Nah, ya. Kita ambil dari 40 itu 30 saja secara acak. Dari data tersebut dapat disimpulkan rata-rata dan standar deviasinya sebagai berikut ya. Oke, ini rata-ratanya 6,97, standar deviasinya simpangan bakunya yaitu 1,1. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, kita cari L0 nya ya, berdasarkan ini kita peroleh L0 nya yaitu 0,1558. Nah, jika ditetapkan ya sama ya, alfanya 5%, maka kita peroleh ya berarti 30 ya, 30 berarti beda. 30 sudah ada di daftar L nya, berarti yang ini ya. Nah, berarti kita pakai ya 0,161, ini nggak usah pakai rumus lagi, sorry. Nah, ini ya sudah langsung. Berdasarkan ini kan kita bandingkan, maka L0 nya lebih kecil dari L tabel ya. L0 lebih kecil dari tabel, maka data berdistribusi normal ya. Jadi dari 40 siswa yang di awal tadi, kemudian kita ambil 30 secara acak. Ternyata 30 orang yang kita ambil secara acak itu datanya sudah normal gitu ya. Nah, jadi memang itu cara kalau seandainya data kita nanti ya teman-teman, untuk kalau ada penelitian untuk skripsi atau yang lainnya, kalau data awal yang kita peroleh itu dia tidak normal, maka perlu ada data yang kita buang gitu ya, data yang kita buang. Nah, nanti kalau kita punya ya, kita olah kita cari dari data tersebut sebaran datanya, nanti akan kelihatan mana data yang menjadi pencilan. Nah, pencilan itu yang kita potong, kita buang data itu. Nanti data yang tersisa akan berdistribusi normal tentunya gitu ya. Nah, itu cara untuk bagaimana kalau seandainya data penelitian kita tidak normal, agar dia normal gitu ya. Di pencilan kita buang. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, pada pertemuan kita ini, pertemuan ke-12. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.